Ada yang terakhir, ya rasanya kalau udah di jamaah Tuhan tuh tidak mau stop aslinya. Cuma apa daya, kita hanya ada jam sampai jam 7. Saya ingat kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa sampai jam 12 malam, kita bisa makan-makan di belakang, kadang pulang jam 1, jam 2, tahun lalu masih jam 10 malam. Tetapi sejarah membuktikan siapa di sini yang paling dewasa, yang umurnya paling kakak di sini ya, yang paling tua. Rasanya baru kali ini sejarah hidup, ya mungkin yang di sini usianya 80 tahun, mungkin selama 80 tahun baru kali ini sejarah malam tahun baru. Biasanya bapak polisi itu ikut-ikutan tiup trompet, tapi kali ini, tahun ini jam 8 malam bukan ikut tiup trompet, harus ikut jaga-jaga, membubarkan setiap kerumunan, membubarkan setiap acara, menutup setiap toko, dan yang paling parah orang-orang yang masih berkeliaran di jalan nanti akan dirahasia, kemudian diswab, kalau positif dikarantina. Baru tahun ini terjadi seperti itu. Jadi sore hari ini nanti setelah ibadah, anak-anak muda yang rencana mau jalan-jalan keluar, yang mau rencana kemana-mana, simpanlah kaki kalian, berkumpullah kalian di rumah dengan keluarga kalian, karena tadi Bapak Gembala cerita, orang dekat Bapak Gembala, saudara Bapak Gembala, hari ini tidak bisa berkumpul di malam tahun baru. Biasanya kalau malam tahun baru makan bersama, hari ini jauh-jauhan, yang papa mama di rumah sakit, yang anak lagi menunggu keputusan swab positif atau negatif. Karena itu malam hari ini kita yang terima anugerah yang begitu besar daripada Tuhan, ucap syukur di rumah, terima kasih Tuhan, terima kasih, berkumpul bersama keluarga, rayakan tahun baru di keluarga, amin. Waktu yang singkat ini, mari sebelum kita tutup tahun ini, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dan kita mau merencanakan apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru. Kita buka cepat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9, semua buka Alkitabnya, ya. Belum tentu tahun depan masih ada kebaktian tutup tahun Bapak Ibu, ya. Tapi saya enggak menakut-nakuti, saya harus memberikan harapan yang besar karena Alkitab ini selalu memberikan harapan yang besar. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 bagian A. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27 bagian yang A. Yang sudah dapat katakan amin. Baca sama-sama. Saya 24, Bapak Ibu 25, 27 bagian A sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-24 dan ke-25, Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan, kebanyakan orang itu berlomba-lomba berlari, kebanyakan orang itu berusaha, dia memacu, dia menggunakan semua kekuatannya, dia menggunakan seluruh tubuhnya, bekerja dengan sekuatnya. Tujuannya cuma untuk mencari mahkota yang fana. Sebelum kita tutup tahun ini, kita renungkan tahun 2020. Waktu yang kita gunakan untuk hidup ini kita habiskan untuk apa? Apakah kita gunakan waktu ini baik untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau kita dapat membagi waktu hidup kita ini untuk Tuhan oke, untuk bekerja oke, untuk semuanya oke. Atau kita habiskan waktu kita habiskan kehidupan kita untuk hal-hal yang fana.
Ayo renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita berkata tahun 2020, tahun corona, kita harus berlomba-lomba cari duit karena kebutuhan semakin banyak. Anak-anak muda mungkin berlomba-lomba cari pacar sampai Tuhannya ditinggalkan. Rasul Paulus katakan itu semuanya fana. Meskipun kita butuh duit buat makan Bapak Ibu. Sebelum masuk tahun 2021, ayo kita renungkan Bapak Ibu. Waktu selama 1 tahun ini kita gunakan untuk apa? Bayangkan jam ibadah dipangkas begitu banyak. Komsel setiap hari Senin sekarang tidak ada. Kaum wanita 1 bulan sekali, itu pun kalau datang sekarang tidak ada. Hanya ada hari Kamis dan hari Minggu. Apakah dengan itu kita masih tetap pangkas juga waktu untuk Tuhan? Nah, Rasul Paulus mau tahun 2021 ayat yang ke-25 dikatakan di situ. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan Yesus mau tahun 2021 kita punya tujuan hidup yang jelas. Kalau 2020 hidup kita lebih fokus cari duit, hidup kita lebih fokus cari pacar, hidup kita lebih fokus sekolah. Tuhan kita tinggalkan. Tetapi tahun 2021 Tuhan mau kita mencari suatu mahkota yang abadi. Ada amin? Bukan berarti enggak bekerja, bukan berarti enggak makan, bukan berarti enggak menjaga kesehatan, bukan berarti enggak sekolah. Tapi Tuhan mau cara berpikir kita sore hari ini. Di tahun 2021 ayo. Jangan hidupmu sembarangan, lari nggak ada arah. Jadi petinju nggak ada sembarangan memukul. Tuhan nggak mau hidup kita 2021 nanti sembarangan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau nanti tahun 2021 hidup kita itu harus direncanakan dalam segala hal. Harus dijaga, nggak boleh sembarangan. Coba lihat petinju, banyak petinju. Tapi yang jadi juara dunia berapa Bapak Ibu? 1. Kenapa? Dia latihan Bapak Ibu. Makanya ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya. Ada banyak petinju, tetapi 1 yang jadi juara dunia. Ada banyak pelari, tapi 1 yang jadi juara dunia. Ada banyak orang yang disertai Tuhan. Tetapi yang mengalami kemuliaan Tuhan sedikit. Karena apa? Asal-asalan. Karena apa? Sembarangan. Hidup gak punya arah. Kita berkata, tahun 2021, iya kan? Hidup harus jaga kesehatan. Hidup supaya gak kena corona, jaga kesehatan. Tapi makan sembarangan. Tapi kemana-mana gak pakai masker. Kemana-mana suka berkerumun. Ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Hidup gak ada perencanaan. Punya keinginan, punya kekerinduan supaya gak kena corona. Punya keinginan supaya gak kena virus. Tapi hidup gak dijaga. Hidup gak direncanakan. Sebagai contoh, Ibu Gembala. Tiap hari dia selalu ngomong sama kita. Nyo, setiap kali jam 10 malam selalu ada WA. Nyo, turun di bawah. Mama sedang siapkan air jahe. Oh. Kurang baik apa Bapak Ibu? Nyo turun di bawah, mama sedang siapkan kelapa dicampur lemon. Kita punya harapan untuk jauh dari virus corona. Tapi kita juga harus punya perencanaan. Itu loh gambarannya sebagai contoh Bapak Ibu ya. Saya malah lebih gila Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan diikut ya. Ibu Gembala sudah siapkan air jahe, sudah siapkan air kelapa dicampur lemon. Saya agak gila sedikit, saya campur minyak kayu putih. Tak minum Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anget di dalam. Gak usah ditiru yang ini. Karena apa? Kepingin jaga-jaga.
Yang penting saya tahu air minyak kayu putih bukan racun gitu. Tapi ada latihannya, ada keinginannya, ada perencanaannya. Ayo 2021, apa yang kita sudah rencanakan? Gak bisa kita masuk 2021 terus kita tanya, punya plan apa di 2021? Punya harapan apa di 2021? Terus dengan entengnya kita menjawab, mengalir aja. 2021 gak cari jodoh ta? Nanti kan jodoh datang-datang sendiri. Harus ada rencananya Bapak Ibu. 2021 punya keinginan apa? Ya gitu-gitu aja. Padahal kepingin punya rumah. Padahal kepingin punya mobil. Padahal kepingin naik jabatan. Tapi gak ada gairah hidupnya. Gak ada perencanaannya. Ayo 2021 sebelum kita masuk. Kita bersyukur dulu hari ini kita ada. Saya lihat hari ini jemaat bisa full datang, puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Nah sekarang ayo tinggalkan yang 2020. Perselisihan dengan anggota keluarga, perselisihan dengan orang-orang tinggalkan. Kita menatap 2021 dengan perencanaan. Karena kita percaya 2021 boleh orang berkata tambah susah. Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan sebagai Bapak di surga mau anaknya susah? Mau anaknya susah? Nggak mau. Tapi kita pun juga harus punya action, kita pun juga harus punya rencana apa yang kita mau lakukan. Sore hari ini Bapak Ibu, mungkin keadaan kita hari ini nggak baik. Mungkin keadaan kita hari ini awut-awutan, keadaan kita hari ini sudah jatuh nggak karu-karuan. Tapi masih ada pengharapan, masih ada berita baik. Kalau Tuhan beserta kita, kalau kita mau andalkan Tuhan sungguh-sungguh, kita melangkah tahun 2021. Apa yang menjadi rencana kita, yang menyenangkan hati Tuhan, yang mendahulukan Tuhan, pasti Tuhan akan sertai. Buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-32, ayat yang 27. Jadi sore hari ini sebelum kita lebih lanjut periksa, yang kurang-kurang di tahun 2020 itu apa? Kejelekan-kejelekan kita di tahun 2020 itu apa? Kita buang. Yang baik kita pertahankan. Yang suka emosian, yang suka ngamuan, yang suka kasaran, yang suka kepahitan, yang suka musuhan, buang. 2020, rubah. Yang baik kita pertahankan, yang jelek kita buang. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-27. Akhir pemerintahan daripada Hizkia, dikatakan di situ Hizkia mendapatkan apa? 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Hizkia mendapatkan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu, permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam yang barang yang indah-indah. Hari Minggu lalu ketika kita belajar Hagai, ketika rumah Allah itu dibangun, bait Allah itu dibangun, perhatikan Tuhan memindahkan barang-barang yang indah-indah, memindahkan barang-barang yang bagus itu kemana? Ke dalam bait Allah. Siapa bait Allah? Kita. Sore hari ini bukan kebetulan. Ketika kita belajar tentang Hizkia, di akhir pemerintahannya, dia mendapatkan kekayaan, kemuliaan yang sangat besar. Saya enggak bicara duit sekali lagi Bapak Ibu. Tapi yang saya bicarakan ada damai sejahtera, ada harapan yang tercapai, ada hidup yang penuh dengan sukacita, ada hidup yang diberkati Tuhan. Meskipun rumah kita bukan gedongan, tetapi hati ini penuh damai. Mau seperti Hizkia Bapak Ibu? Mau? Tahu nggak Bapak Ibu, Hizkia ini anaknya siapa? Hizkia ini anaknya Ahaz. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28, buka 2 Tawarik pasal yang ke-28, saya cerita dengan singkat, ya. Ahaz ini raja daripada Yehuda. Dia ayat yang kedua, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ahaz ini raja Yehuda tetapi hidupnya melenceng. Hidupnya ikut penyembahan berhala,
Hidupnya itu Tuhan disepelekan. Ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Hizkia ini anaknya Ahaz. Ahaz waktu jadi raja meninggalkan Tuhan. Ahaz waktu jadi raja Tuhan dinomorduakan. Tuhan dibuat cemburu. Tuhan dibuat sakit hati. Apa yang terjadi ayat yang ke-19? Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena siapa? Ahaz raja itu. Ia membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah 2021, masihkah kita setia dengan Tuhan? Oh, aku masih datang gereja. Aku masih kasih perpuluhan. Aku masih ibadah online. Hati ini, apakah masih setia dengan Tuhan apa enggak? Boleh suami istri satu ranjang, tapi kesetiaan siapa yang tahu? Sama, boleh kita datang ke gereja, tapi kita yang tahu. Kita mau mendahulukan pacar kita mau mendahulukan pekerjaan kita mau mendahulukan A, B, C atau Tuhan dulu. Ahaz ini contohnya. Dia lebih mementingkan nabi-nabi Baal yang lain. Dia lebih mementingkan apa kata orang. Tuhan merendahkan dia. Segala berkat-berkat kerajaan Israel ditarik. Segala kemuliaan-kemuliaan di kerajaan Yehuda ditarik. Karena apa? Berubah setia. Loh, ini Bapak Ibu, parahnya ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin apa? Berubah setia terhadap Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, nanti baca di rumah ya. Saya cuma punya waktu sedikit karena dikejar jam 7. Nanti di rumah dibaca. Harusnya orang ini sudah kepepet, sudah didesak sama Tuhan supaya berbalik, supaya bertobat, supaya sadar. Bukannya sadar, malah dia apa? Keras kepala, malah menunjukkan tanpa Tuhan aku juga bisa. Aku masih punya Tuhan yang lain. Ben gak ambek kowe gak popo, aku sih kuat. Gak pakai masker gak popo, kuat. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya, aku sih pinter, aku sih mampu, aku masih punya pekerjaan. Bayangkan orang keras seperti ini. Tuhan rendahkan sampai mati. Pertanyaannya, Hizkia terima kerajaan Yehuda ini dalam keadaan bangkrut atau dalam keadaan jaya Bapak Ibu? Teorinya, logikanya, ketika Ahaz direndahkan Tuhan, dihabisin habis-habisan. Kerajaannya kira-kira banyak utang, hancur, melarat atau kerajaannya jaya? Pasti apa bang? Bangkrut. Berarti Hizkia ini terima warisan baik apa terima warisan gak baik? Terima warisan gak baik Bapak Ibu. Karena itu orang tua, ayolah ketika engkau mewariskan sesuatu sama anak-anakmu, berikan warisan yang baik. Berilah contoh yang baik, berilah teladan yang baik. Sama Bapak Ibu, mungkin sekarang kita akan masuk tahun 2021 di dalam keadaan ekonomi yang mungkin gak baik. Minus, bahkan untuk membayar utang pun kita gak tahu nanti apa yang kita mau pakai untuk bayar utang. Keadaan kita begitu kacau balau. Mungkin dikarenakan corona atau sudah kacau duluan lah. Sebelum corona udah kacau, jangan salah-salahkan corona, begitu kan ya. Mungkin kita sekarang masuk tahun 2021 gak seperti tahun lalu. Keadaan baik, gaji bagus, gaji full. Tapi kita masuk tahun 2021 dengan segala keterbatasan, dengan segala keterpurukan, atau mungkin ada yang banyak utang. Seperti yang dialami oleh Hizkia. Tetapi kenapa kok sampai endingnya tadi? Di akhir pemerintahannya, dari yang minus habis-habisan, dari yang minus luar biasa, enggak tahu mau nutup dari mana. Kok ada kemuliaan, kok ada kekayaan, kok ada barang-barang yang indah. Apa rahasianya?
Ayat yang pertama pasalnya ke-29. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Perhatikan ayat yang ketiga. Pada tahun pemerintahannya dalam bulan yang keberapa? Bulan yang pertama. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Yang dilakukan Hizkia bukan dia kejar perekonomiannya supaya bangkit dulu. Bukan dia kejar politiknya dulu supaya dia kuat. Bukan dia kejar kesejahteraannya dulu. Tetapi yang dia lakukan pertama kali di bulan yang pertama, pada hari yang pertama, kalau orang bilang 100 hari pertama kerja presiden. Nah, yang dia lakukan apa? Membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Enggak hanya dibuka, tapi juga diperbaiki. Siapa yang buat rusak? Ayahnya. Orang mau ibadah dihalangin. Orang mau ibadah ditutup. Itu bukan karena corona. Kalau karena corona beda cerita. Itu loh Bapak Ibu, pentingnya beribadah di situ loh Bapak Ibu. Selama masih ada kesempatan, jangan ditutup. Tapi yang kita bicara sore hari ini, Hizkia dia membuka kembali pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Sore hari ini, pintu hatimu, apakah masih tetap terbuka untuk Tuhan? Atau pintu hatimu sudah tertutup untuk Tuhan dan engkau gantikan dengan yang lain. Engkau lebih memilih memuaskan hawa nafsumu. Engkau lebih memilih untuk memuaskan keinginanmu. Atau sekarang pintu hatimu yang dikejar hanya duit. Pintu yang hatimu yang dikejar hanya kuliah, sekolah. Pintu hatimu yang dikejar hanya pacaran. Pintu hatimu yang dikejar hanya materi. Perlu materi. Hizkia juga perlu Bapak Ibu. Dia jadi raja. Tapi bukan raja terima enak. Raja terima bangkrut. Tetapi yang dia perbaikin duluan tuh pintu rumah Tuhannya itu Bapak Ibu. Kelihatannya sama dengan khotbah minggu lalu. Tapi kita perlu besok kita masuk tanggal 2021, tanggal pertama. Yang perlu kita lakukan sekarang, kita belajar. Karena Hizkia mengalami. Kalau Bapak Ibu mungkin berkata, kata Andre itu beda cerita. Ini Hizkia mengalami firman Tuhan tidak berubah. Jangan dipikir ini terjadi 2000 tahun yang lalu, sekarang udah gak relevan. Firman Tuhan tetap bisa jadi, asal kita percaya. Mau percaya Bapak Ibu? Sore hari ini. Pintu-pintu rumah hatimu yang sama Tuhan yang sedang rusak. Karena kepahitan. Karena kebencian, karena hidupmu yang mulai rusak, karena hidupmu yang mulai jauh dari Tuhan. Sore hari ini datang, katakan Tuhan aku mau buka pintu hatiku. Aku mau kembali Tuhan, biarkan Engkau masuk dan Engkau memperbaikinya. Jadi Bapak Ibu serusak-rusaknya kehidupan kita, sebangkrut-bangkrutnya kehidupan kita, sejelek-jeleknya kehidupan kita. Kalau kita mengizinkan Tuhan memperbaiki pintu hati itu masih bisa baik Bapak Ibu. Enggak ada yang mustahil. Seburuk apapun masa lalu kita. Tapi selama kita bilang Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau mampu memperbaikinya. Apa yang dialami Hizkia juga akan kita alami dalam kehidupan kita. Rencanakan Bapak Ibu. Rencanakan. Jangan hanya masuk tahun 2021, pokoknya jalan aja lah, nanti lihat gimana. Kalau hari ini, mungkin yang buka depot di sini, yang punya perusahaan di sini, mungkin hari ini pintu usahamu sedang ditutup. Atau pintu usahamu sedang tertutup oleh corona, oleh apapun. Kalau engkau buka pintu rumah Tuhan, kalau engkau perbaiki pintu rumah Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membuka pintu itu, bahkan pintu itu lebih lebar lagi dia buka. Yang jauh daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin pikiran kita hanya sekecil ini, pikiran kita hanya sekecil ini. Tapi kalau kita izinkan
pintu Tuhan terbuka. Maka pintu-pintumu yang tertutup sore hari ini, mungkin yang kita bayangkan, oh ini gini, Tuhan mampu membuatnya lebih besar lagi. Ini harapan yang kita harus percaya Bapak Ibu. Jadi tanggal 31 kita datang, tanggal 1 apalagi kita datang. Jangan tinggalkan Bapak Ibu, apapun alasannya. Mungkin kita kena konsekuensi, mungkin kita dimarahin, atau mungkin kita dimusuhin. Kamu ibadah terus. Ini penting Bapak Ibu, makanya Bapak Gembala tulis di WA Group. Mengingat pentingnya ibadah buka tahun dan tutup tahun, diharapkan jemaat datang. Tidak terlambat. Karena apa? Ini bukan rutinitas, tapi ini bentuk penyerahan kita. Aku percaya. Di tahun 2021, kalau pintu rumah bait Allah ini aku betulkan, Tuhan aku nomor satukan, Tuhan aku dahulukan, Tuhan aku jadikan yang utama, maka kemuliaan, kekayaan, apa yang indah-indah itu Tuhan taruh di dalam pintu rumah kehidupanmu. Amin. Berubah saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan dipikir tahun 2020, pengumuman saja. Berapa saat yang lalu Bapak Gembala sudah ngomong, ini barusan ada video. Lebih baik, memang gereja ini otonom. Gembala berhak untuk membuka atau menutup. Tapi pimpinan organisasi sudah ada video. Lebih baik sementara ditutup, dihimbau. Jadi saya kasih tahu, selama kita masih ada kesempatan, jalan terus. Tapi pakai apa? Protokol. Ada perencanaan, gak asal jalan, gak ibadah sembarangan. Pakai protokol, ya gak apa-apa lah Bapak Ibu. Kita kayak di Mesir sedikit gitu ya. Pakai cadar gitu kan ya. Gak apa-apa. Yang penting hati kita tetap untuk Tuhan. Hizkia yang pertama dia lakukan, dia buka kembali pintu rumah Tuhan. Dia buka kembali pintu hati-hati yang tertutup. Dia perbaikin, dia nomor satukan Tuhan. Makanya kemuliaan Tuhan turun. Dan bukan hanya itu, yang kedua, ayat yang keempat. Setelah ia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya, ia mendatangkan para imam pasal yang ke-32 ayat yang kedua. Yang kedua, pasal yang ke-32, saya baca dulu ayat yang pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, dan datanglah Sanherib raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan panglima-panglima dan pahlawan untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Yang kedua, kalau yang pertama tadi urusan dengan Tuhan dulu. Tuhan yang dinomorsatukan. Tuhan yang dijadikan yang terutama. Perbaiki, kalau jam-jam ibadah kita udah mundur, perbaiki. Yang kedua, ketika namanya Bapak Ibu ya, ketika orang sudah mulai diberkati, ketika orang sudah mulai setia, selalu datang yang namanya apa? Ujian. Selalu datang yang namanya masalah. Masalah itu datang bukan ketika orang itu udah hancur, bukan ketika orang itu gak diberkati. Masalah itu datang ketika orang mulai sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kalau orang gak cinta Tuhan, lihatan gak ada gangguan. Kalau orang gak datang ke gereja gak ada gangguan. Tapi coba lihat, kalau orang mau datang ke gereja, orang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang mau didoakan di gereja, selalu ada namanya apa? Halangan. Sama ketika Hizkia mulai sungguh-sungguh, mulai diberkati, mulai maju, muncullah halangan, muncullah ujian, muncullah masalah. Apa masalahnya? Sanherib, Asyur mau datang apa? Menghancurkan
Hizkia. Secara garis besar dia kalah ini. Tetapi poinnya ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya. Nah, apa yang kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hizkia punya orang-orang yang tepat. Hizkia punya orang-orang yang bisa diajak komunikasi. Hizkia bisa punya orang-orang yang bisa diajak sangliang, tuker pikiran. Di samping-sampingnya itu ada orang-orang yang benar. Di sampingnya itu ada orang-orang yang punya kualitas. Kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan di tahun 2021, berdoa, Tuhan kirimkanlah orang-orang di sekitarku yang mampu memberikan aku kekuatan. Kita harus punya pergaulan dengan orang-orang yang benar. Kita harus punya pergaulan dengan orang-orang yang bisa memberikan kekuatan. Kalau orang-orang itu nggak bisa diajak tukar pikiran. Kalau orang-orang itu ketika diajak ngomong malah memberitakan perselisihan, malah memberitakan kepahitan, malah memberitakan kebencian, itu sama Hizkia nggak dipakai. Kenapa? Orang kalau kena masalah, itu seringkali idenya hilang. Ketika orang itu punya masalah, idenya hilang. Tapi butuh orang-orang yang kasih kekuatan. Butuh orang-orang yang kasih masukan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2020 renungkan siapa orang-orang di samping kita. Kalau orang-orang itu kerjaannya hanya memberikan panah-panah berapi, panah-panah kebencian, panah-panah kepahitan, bukan memberikan kekuatan, tinggalkan. Tapi berdoa, minta orang-orang yang tepat. Saya himbau juga buat seluruh kakak-kakak kaum muda yang ada di sini. Kalau diajak tukar pikiran sama adik-adiknya, berilah keputusan-keputusan yang baik. Keputusan yang baik itu selalu mendatangkan yang baik, bukan mendatangkan kericuhan, bukan mendatangkan perselisihan, bukan mendatangkan ketidakenaan. Kalau engkau seorang bisa memberikan keputusan yang baik, jadilah orang-orang itu. Hizkia juga seperti itu, ketika dia menghadapi masalah, dia lari sama orang yang benar. Dia punya panglima yang kasih keputusan yang baik. Saya bersyukur punya papa, saya bersyukur punya mama yang ketika saya menghadapi persoalan, selalu saya bisa tukar pikiran. Ketika saya mungkin menghadapi, ngelihat ini kok seperti ini ya, ngelihat ini kok seperti ini ya, saya bisa tukar pikiran dan selalu diberikan masukan yang baik, diberikan ajaran yang baik, yang memberikan hati yang tentram, yang memberikan hati yang tenang. Saya mau cerita sebuah kesaksian. Berapa saat lalu, cuma saya nggak ngomong secara detail, saya ini lagi sedang bekerja sesuatu, lagi sedang merencanakan sesuatu, ada pembelian-pembelian yang harus saya lakukan, dan tiba-tiba ada telepon masuk. Dan telepon masuk itu, belum saatnya saya menjelaskan sekarang, dan ketika telepon itu masuk, dia memberitakan, Pak Andre, kamu begini. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Saya seperti disambar geledek. Nanti suatu saat saya akan ceritakan apa itu. Saya seperti disambar geledek Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya langsung bingung. Harusnya mau beli barang ini, saya bingung. Saya mau beli apa ya? Harusnya dapat harga segini, saya bingung. Tadi saya dapat harga berapa ya? Harusnya saya mau lakukan ini, aduh saya mau ngapain ya? Keringat dingin saya Bapak Ibu. Karena apa? Kekhawatiran muncul, ketakutan muncul. Di samping kanan saya nggak ada orang. Di kantor sebelah nggak ada apa-apa saya. Saya hanya bisa duduk termenung, saya pegang HP seperti nggak pegang HP. Pikiran saya blank Bapak Ibu. Yang ada hanya ketakutan di dalam kehidupan saya. Nah, di saat seperti ini saya lari sama siapa? Betul saya lari sama Tuhan. Tapi saya butuh orang-orang yang memberikan kekuatan. Butuh orang-orang di samping yang memberikan masukan-masukan yang baik. Saya datang ke ruang makan. Tiba-tiba saya ketemu dengan mama.
Saya kalau sama mama ini bisa cerita semua dari A sampai Z. Sama papa pun juga seperti itu. Tapi heran, kalau sama mama itu beda. Banyak banget bisa gitu ya. Papa pun juga bisa, hal-halnya beda-beda gitu ya. Kalau sama mama itu biasanya tentang, ya ini loh ma, ada yang begini-begini, orangnya cantik. Begini. Kalau sama papa gak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Gitu. Kalau sama papa itu urusan yang serius-serius gitu kan ya. Yang urusan yang penting-penting. Kalau sama mama itu kadang masalah kaos kaki, sepatu pun juga cerita gitu kan ya. Saya cerita sama mama, "Mah, saya menghadapi hal seperti ini." Herannya, biasanya kalau mama saya dengar itu, mama saya juga ikut-ikutan, ikut-ikutan gelisah. Karena kan saya dengan mama saya mirip. Jadi kalau Andre ini cengeng berarti mama saya cengeng. Kalau Andre ini suka gelisah, mama saya suka gelisah. Saya waktu dengar masalah itu aja gelisah, apalagi mama saya. Tapi hebatnya Bapak Ibu, Tuhan tuh baik loh. Ketika saya cerita itu dengan mama saya bilang begini. Padahal mama saya tidak pernah jawab secanggih itu. Tiba-tiba bisa jawab secanggih itu. Coba kamu pikir baik-baik, kamu renungkan baik-baik. Kamu lakukan itu berapa minggu yang lalu toh? Kamu lakukan itu berapa hari yang lalu toh? Hari ini tuh berapa lama sudah? Coba kamu renungkan. Saya harusnya yang punya cara berpikir panjang seperti itu, tapi karena ada masalah, nggak berpikir sejauh itu. Tapi mama saya, yang saya nggak nyangka-nyangka bisa memberikan jawaban seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu biasa, tapi bagi saya ketika dengar jawaban itu, langsung dalam hati itu seperti ada siraman air. Waduh, betul juga ya. Untung saya punya penolong yang tepat. Coba kalau mama saya bilang, kayak gitu tak, waduh, saya bisa mati berdiri Bapak Ibu. Tapi beruntung. Karena itu 2021, milikilah orang-orang di sampingmu yang bisa memberikan kekuatan, masukan, keputusan-keputusan yang baik, yang benar. Dan kita pun juga harus jadi orang yang bisa menguatkan hati orang lain. Ayat yang ke-7, Hizkia ketika dia ada masalah pun, dia bisa kuatkan hati orang lain. Jadi saya percaya 2021 jemaat akan bertumbuh, bukan hanya dikuatkan, tetapi akan apa? Menguatkan. Yang terakhir, saya minta waktu sedikit lagi, ayat yang kelima. 2 Tawarik 32 ayat yang ayat yang kelima, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Ketika dia dengar masukan dari panglima-panglimanya, kira-kira untuk menghadapi Raja Asyur ini gimana ya? Dia dengar masukan itu. Dia rencanakan, nggak hanya bisa bilang, oke, kita hadapi dengan iman. Dia sudah berdoa Bapak Ibu, tapi namanya perang harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nggak perlu Bapak Sirait jadi angkatan laut. Iya kan? Nggak mungkin misalnya Bapak Sirait berperang dengan Tuhan saya akan melawan musuh kita. Kan nggak bisa. Harus ada ilmunya, harus ada strateginya. Tuhan sudah nomor 1, sekarang baru nomor 2. Nomor 2-nya apa? Strateginya ini. Gimana dia bangun? Tetapi dia bangun dengan apa? Dengan sekuat tenaga. Meskipun kelihatannya mustahil. Hizkia udah tahu kok. Asyur ini dia kepung negara mana? Semua mati. Asyur ini dia kepung di mana? Semuanya kalah. Apalagi Israel tidak punya kekuatan perang. Sampai hari ini Bapak Ibu. Israel negara paling kecil di timur tengah sana. Dikepung sama orang berapa banyak. Tapi sampai hari ini kalau dia bisa kuat itu semua karena Tuhan. Itu kalau orang ahli perang pasti tahu. Hizkia, meskipun dia tahu nggak mungkin. Meskipun dia tahu bakal kalah dengan Asyur. Tetapi dia dengan sekuat tenaga, dengan harapan yang besar. Dia tetap bangun itu. Tembok-tembok air. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita 2021 kita udah gak punya harapan. Mungkin bulan Februari kita udah bangkrut. Mungkin aset kita, mungkin persediaan kita bulan Maret, April sudah habis. Mungkin kita udah gak bisa kuliah lagi. Ada tadi pagi ibu yang datang ke sini, kok doakan anakku mau masuk kuliah kok. Kepinginnya masuk akuntansi, tapi ya apa akuntansi ini banyak peminatnya. Saya kasih tahu. Hizkia mengalami. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah.
dengan segenap kekuatan, lakukan yang terbaik yang kau bisa. Gak bisa hanya dengan iman. Dengan iman. Iman tanpa perbuatan, mati. Laki-laki kalau engkau mau dapat pacar, dengan iman. Dengan iman. Cari perempuan nama iman. Gak akan ketemu. Karena perempuan tidak ada yang namanya iman. Harus beriman dan berusaha. Amin. Hizkia meskipun dia tahu ini gak mungkin. Meskipun dia tahu ini gak bisa. Tetapi dia tetap dengan sekuat tenaga. Bahkan dia menguatkan hati. Bahkan ayat yang ke-7 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini buat jemaat surya kebenaran, jangan apa? Takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah siapa? Tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah, ada amin? Yang tadi pagi didoakan mau masuk kuliah. Kalau engkau seperti Hizkia tadi. Seperti Hizkia. Ayat pasal yang ke-31, ayat yang ke-21. Apa yang dilakukan Hizkia? Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia apa? Mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan apa? Segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ayat yang ke-20 dikatakan ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar. Sore hari ini kita yang mungkin sudah gak punya harapan. Sakit kek, mau kuliah kek, kepingin punya rumah kek, kepingin punya jodoh kek, kepingin punya anak kek. Mungkin manusia sudah berkata gak mungkin. Mau nyelesain utang kek. Mungkin bagi manusia gak mungkin. Tapi belajar sama Hizkia. Dia nomor satukan Allahnya. Tapi dia juga buat perencanaan. Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Apapun yang kau bisa kerjakan, kerjakan. Makanya butuh orang-orang yang bisa memberikan masukan. Apa yang terjadi? Lihat, pasal yang ke-32, ayat yang ke-20. Setelah ia melakukan yang terbaik, ini bagian akhirnya Bapak Ibu. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos apa? Berdoa dan berseru kepada sorga. Ayat 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia sudah masuk rumah Allahnya. Itu tadi tembok yang dipakai buat mematikan air, dipakai enggak sama Tuhan? Dipakai enggak itu? Enggak dipakai kan? Tuhan pakai caranya dia. Satu langkah Tuhan kirim malaikat, semuanya mati. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang beriman, tapi enggak melakukan apa-apa, enggak merencanakan apa-apa. Memang enggak dipakai, tapi Tuhan lihat hatinya Hizkia. Sore hari ini Tuhan lihat setiap hati yang ada di tempat ini. Maukah engkau menomorsatukan Tuhan? Maukah engkau punya harapan yang besar sama Tuhan? Tampilkan Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan berarti kita enggak berusaha. Saudara Alfred cerita sama saya. Temannya kepingin punya anak, betul ya? Kepingin punya anak, 2 kali bayi tabung, gagal semua. Apakah bayi tabung salah? Enggak salah, dia tetap berdoa. Tetapi karena terus dia berdoa, justru ketika bayi tabung itu enggak jadi, Tuhan kasih lahir normal. Anaknya kembar, 1 laki, 1 perempuan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jangan pernah lemah imanmu. Jangan pernah engkau menyerah. Hadapi tahun 2001 dengan andalkan Tuhan. Dengan perencanaan yang betul. Pasanglah orang-orang di sekelilingmu itu orang-orang yang bisa memberikan kekuatan. Bukan memberikan roh-roh kepahitan. Bukan memberikan roh-roh kemarahan. Seperti tadi saya kasih kesaksian. Orang-orang yang selalu mendoakan engkau. Selalu memberikan keputusan yang baik. Bukan keputusan yang salah. Dan yang terakhir. Betul-betul harapkan Tuhan di tahun 2021. Saya percaya seperti Raja Hizkia. Ketika dia lakukan yang terbaik. Memang gak dipakai itu saluran air yang dimatikan. Tuhan hanya pakai kirim satu malaikat. Tapi Tuhan mau lihat hatimu. Seberapa besar percayamu dengan Tuhan. Sore hari ini. Biar kemuliaan nama Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita mau betul-betul andalkan Tuhan. 2021 tahun kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi mari